Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabadu. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 7 SMP Diponegoro, Wonorejo Kencong, yang saya banggakan. Marilah kita pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dengan Google Meet. Anak-anak bisa menyimak apa yang saya terangkan nanti, materi yang saya terangkan. Anak-anak bisa nyimak, bisa memahami dan mempraktekkan di rumah. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah sebagai bekal untuk dijadikan pedoman kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Mari kita baca atau berdoa dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, lebih dahulu Pak Guru menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. KD-nya yaitu memahami pengertian sholat berjamaah, kemudian memahami hukum sholat berjamaah. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Terus ketentuan sholat berjamaah. Dan yang terakhir adalah tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, tujuannya siswa biasa melaksanakan sholat berjamaah dengan baik. Yang kedua, dengan sholat berjamaah, siswa bisa menjalin kerukunan dan gotong royong dengan baik. Yang ketiga, mendiskusikan, mencari data dari berita, informasi tentang ketentuan sholat berjamaah dengan baik. Yang keempat, memaparkan rumusan hikmah dan manfaat sholat berjamaah dengan baik. Yang kelima, siswa mampu memperagakan atau mempraktekkan sholat jamaah dengan benar. Pada materi ini langsung saja kita mulai. Pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Jadi batas minimalnya itu 2 orang. 1 imam, 1 makmum. 1 imam, 1 makmum. Itu batasan minimalnya. Lebih dari 2 ya boleh. Di 1 menjadi imam atau pemimpin dan seorang sebagai makmum yang mengikuti gerakan imam dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itu pengertian sholat berjamaah. Kemudian hukumnya melaksanakan sholat berjamaah, hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau sunnah yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Mengerjakan sholat berjamaah
di masjid itu lebih afdol atau lebih baik dibanding sholat berjamaah tidak berada di masjid, lebih afdol. Bagaimana yang diterangkan atau disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakun ta'ifatum minhum maka wal ya'budu. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Quran surat An-Nisa ayat 102. Selanjutnya, anak-anak perlu disimak. Ini halaman, kalau di LKS halaman 29. Coba dibuka LKS-nya di rumah masing-masing. Selanjutnya, keutamaan daripada sholat berjamaah itu pahalanya kalau sholat berjamaah 27 derajat dibanding sholat sendiri atau sholat munfarid. Kalau sholat sendiri pahalanya hanya 1 dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat berjamaah itu sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah afdalu ala sholatil fati bi sab'i wa isrina darajat. Dari sahabat Umar berkata, Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad bersabda, sholatul jamaah, sholat berjamaah afdalu ala sholatil fati, lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Bisa wa isrina darajat, dengan 27 derajat pahalanya. Jadi pahala sholat berjamaah itu 27 derajat, kalau sholat sendiri hanya 1 pahalanya. Saya ulangi lagi, an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati afdalu ala sholatil fati bi sab'i wa isrina darajat. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis lain disebutkan di situ dari sahabat Anas yang bunyinya an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul man shalla fi masjidi jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raqatul ula fi sholatil isya'i kataballahu lahu biha idqam minan nar, yang artinya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan darinya atau baginya dari api neraka.
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian ketentuan sholat berjamaah. Ada ketentuannya sholat ini. Yang pertama, syarat sholat berjamaah. Syaratnya yang pertama ada imam. Imam itu pemimpin dalam sholat. Sangat penting sekali kedudukan imam dalam sholat. Bahkan imam akan menjadi panutan seluruh jamaah sholat, sehingga menjadi imam itu ada syarat-syarat tersendiri. Syarat-syarat untuk menjadi imam sholat, khususnya sholat fardu, sholat wajib, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, 5 waktu itu. Syaratnya yang pertama, imam harus mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, ketika membaca ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran harus fasih. Jika paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, berakal sehat, tidak gila, tidak stres, atau edan. Jadi imam harus akal sehat, berakal sehat orangnya. Balik, berdiri pada posisi paling depan. Di posisi imam, ketika menjadi imam, posisinya di depan makmumnya. Selanjutnya, seorang laki-laki. Di imam itu seorang laki-laki. Kalau orang perempuan jadi imam boleh, tapi makmumnya harus perempuan. Kalau laki-laki boleh makmum perempuan, boleh makmum laki-laki. Jadi bebas. Jika sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat-syarat ketika menjadi imam. Bisa diperhatikan atau dibaca di buku paket atau buku LKS. Itu tadi syaratnya menjadi imam. Kemudian syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Gak boleh makmumnya mendahului gerakan imam. Imamnya rukuk, makmumnya sujud. Atau imamnya berdiri, makmumnya rukuk, nggak boleh. Jadi gerakannya harus mengikuti gerakan imam, tetapi tidak boleh membarengi atau bersamaan dengan imam gerakannya. Kalau imam takbiratul ikram, Allahu Akbar, selesai, baru makmumnya mengikuti. Tidak boleh barengi atau bersama-sama gerakannya dengan imam, nggak boleh. Dan syarat yang kedua, syarat makmum, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi tahu gerakannya imam. Imam i'tidal, makmumnya tahu. Imam rukuk, makmumnya tahu. Imam sujud, makmumnya tahu. Imam duduk di antara dua sujud, makmumnya tahu. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Gak berjauhan. Satu tempat, satu masjid, satu musola, dan sebagainya.
Posisinya di belakang imam. Makmum posisinya di belakang imam. Kalau makmumnya hanya satu, maka posisi berdirinya di belakang tapi agak serong ke kanan. Jadi tidak lurus imam enggak. Jadi kalau makmumnya hanya satu, dia agak serong ke kanan, tapi di belakang imam posisinya serong ke kanan. Kalau makmumnya dua, ya bisa berada di belakang imam, tapi pas di tengah-tengahnya itu. Jadi lurus kanan kiri yang belakang imamnya. Hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Syarat yang ke-5, makmumnya gerakannya harus sesuai dengan gerakan imam. Itu. Kemudian yang perlu diketahui anak-anak di rumah bahwa makmum itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada makmum muwafiq, yang kedua ada makmum masbuk. Ngerti ya? Jadi makmum muwafiq yang pertama, yang kedua makmum masbuk. Makmum muwafiq itu artinya makmum yang dapat mengikuti imam secara sempurna. Yakni menjadi makmum sejak rakaat pertama bersama imam. Jadi sejak rakaat pertama sampai berakhir mengikuti gerakan imam dengan sempurna. Kemudian yang kedua makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Saya ulangi. Jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Ketinggalan bacaan surat Fatihah dari imam. Alias makmum yang terlambat. Jadi masbuk itu bahasa Indonesianya itu terlambat. Eri tekoni. Terlambat datang sementara imamnya sudah melakukan kegiatan atau melakukan sebagian rukun dari sholat. Makmum masbuk apabila mendapati imam rukuk sebelum surat Al-Fatihah selesai, maka langsung mengikuti rukuk bersama imam. Tidak usah maca Fatihah rakaat pertamanya kalau nggak nutut. Jadi diganti di rakaat yang kedua. Apabila mendapati imam rukuk, maka sesudah takbiratul ihram langsung rukuk bersama imam tanpa membaca surat Al-Fatihah ini. Ini makmum yang seperti ini, makmum masbuk, makmum yang ketinggalan rukunnya sholatnya imam, tetap mendapat satu rakaat bersama imam. Selanjutnya tinggal melanjutkan kekurangan rakaat sesudah imam salam. Seumpama anak-anak sholat maghrib, terus di situ
kamu tidak dengan rakaat pertama langsung mengikuti gerakan imam, tapi setelah imamnya membaca salam di rakaat yang ketiga, kamu menggenapi rakaatmu yang pertama yang kurang itu tadi 1 rakaat. Ya, kekurangan rakaatnya dari imam itu. Kemudian sholat dilakukan dalam satu majelis, satu tempat. Sudah saya jelaskan di musola atau di masjid. Kemudian sholat makmum harus sesuai dengan sholat imam. Wis dijelasno kabeh. Ya, tinggal kamu pemahamannya. Disimak di situ ya. Kemudian halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu boleh tidak dilakukan ketika ada halangan. Halangannya yang pertama, ada hujan. Hujan yang sangat lebat yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Susah menuju ke masjid. Hujannya sangat deras, campur angin. Karena di situ banyak pohon. Akhirnya khawatir kalau pohonnya tumbang atau patah rantingnya yang membahayakan dirimu ketika mau melaksanakan sholat berjamaah, boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah, boleh, tapi tetap melaksanakan sholat di rumah, wajib. Ada angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Seperti pincang, hari kena arit atau kena pacul, ketika ngarit di sawah, yang itu boleh karena darurat, karena sakit. Selanjutnya yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Mau sholat jamaah kok punya hajat ingin buang air besar atau buang air kecil, maka dahulukan buang air besar atau air kecilnya. Tidak usah diempet-empet. Kalau diempet-empet itu nanti mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk, karena yaitu tadi menahan BAB atau membuang air kecil. Karena yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Ini makruh, makanan yang dimakruhkan. Rasanya enak. Karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Ketika anak-anak makan makanan jenis itu, kalau mau melaksanakan sholat, gosok gigi dulu, pakai pasta gigi atau odol ya, biar baunya tidak mengganggu teman jamaah yang lain. Ya. Kemudian tata cara sholat berjamaah, tata caranya atau kaifiyahnya. Yang pertama diawali dengan azan dan istiqomah dan iqomah. Istiqomah namanya orang. Iqomah. Jadi azan dulu baru qomat. Ya. Atau iqomah. Bahasa Jawanya itu qomat. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Tidak memungkinkan,
cukup dengan iqomah saja. Jadi adzan dulu dan iqomah sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Jadi laki-laki di depan barisan perempuan. Nggak boleh perempuan di depan kemudian di belakangnya laki-laki, nggak boleh. Itu aturan main ketika melaksanakan sholat berjamaah. Sopnya, jadi sopnya kalau laki-laki berada di depan perempuan, perempuan tidak boleh berada di depan laki-laki. Ini kaifiyah atau tata cara ketika melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, imamnya atau pemimpin sholat itu suaranya harus jelas, nyaring, atau jahar, dan ada yang dilirikan, bacaan yang dinyaringkan. Bacaan yang dinyaringkan imam biasanya itu takbiratul ihram, takbir i'tidal, atau salam. Ya, ketika takbiratul ihram, sholli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Imamnya ketika mengucapkan Allahu akbar harus jelas, banter. Enggak boleh umi-umi tok. Harus jelas. Kemudian takbir i'tidal setelah membaca surat Kabirah, kemudian Fatihah dan surat-surat pendek dan i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu juga harus jelas, banter supaya makmumnya dengar. Dan salam yang terakhir itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kanan, kemudian yang satu ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu pula sholat Jumat. Jadi imamnya ketika sholat maghrib, surat Al-Fatihahnya itu dikeraskan bacaannya, suaranya dibanterno. Pada rakaat pertama, kedua, yang ketiga kiri saja, tidak usah dikeraskan suaranya. Pula pada sholat Jumat, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu meskipun dilaksanakan siang hari, imamnya harus membaca surat Fatihah itu suaranya harus dikeraskan. Sholat istiqo, sholat idain, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha juga dikeraskan. Sholat taraweh dan sholat witir juga dikeraskan bacaan suratul Fatihahnya. Bacaan yang dikirikan atau yang tidak dikeraskan ketika menjadi imam yaitu sholat duhur dan sholat asar. Imamnya tidak perlu mengeraskan suara ketika membaca surat Al-Fatihah dan sebagian surat pendek dari Al-Quran. Makmum, tata cara yang keempat, caranya makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Tadi sudah.
Yang kelima, setelah sholat imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Zikir itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tasbih, bacaan tasbih subhanallah, 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 kemudian takbir Allahu akbar, Allahu akbar. (33 kali, sebanyak 33 kali. Kemudian ditutup dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, minimal 33 kali. Setelah itu berdoa. Ini ketika imam selesai melaksanakan sholat, zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah, berdoa, memohon kepada Allah supaya diberi kesehatan, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah tadi sudah saya jelaskan, pahalanya 27 derajat. Karena memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, keutamaannya menjalin silaturahmi antar sesama, antar teman, antar tetangga, antar saudara, dan sebagainya. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling menyintai dan menghargai dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Jadi orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah itu perilakunya baik. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Yang bisa azan yang suaranya enak. Kalau yang nggak enak, nggak usah azan. Yang kedua, ketika mendengar azan segera menuju masjid, terutama yang dekat-dekat masjid. Ketika adzan itu sudah dikumandangkan, cepat-cepat menuju masjid, ambil air wudhu. Kalau belum mandi ya mandi dulu, biar baunya wangi. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Teman-temannya, kalau ibu-ibu yang punya anak, ya anaknya diajak, bapak-bapak diajak. Anak-anaknya itu dilatih untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk pembiasaan diri. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Yang tadinya tidak kenal bisa menjadi kenal karena hikmah dari melaksanakan sholat jamaah. Yang tadinya sama tetangganya tidak kenal menjadi kenal. Semakin akrab dengan temannya. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kebutuhannya sama di hadapan Allah. Status sosial itu sama, kaya, miskin,
pangkat, derajat, itu sama semua. Yang membedakan hanya iman kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Punya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling kuat imannya, takwanya. Yang ketujuh, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua atau guru. Jaga persatuan dan kesatuan antar umat, biar tidak pecah belah. Kalau kita terpecah belah, kita jadi tidak kuat. Itu materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tapi perlu saya bertanya kepada anak-anak. Halo, Kak Akib, apa materi yang sudah saya jelaskan? Saya kasih pertanyaan, dijawab sebagai evaluasi terhadap materi yang saya berikan. Nyaut apa enggak? Halo? Kok enggak ada yang nyaut ini? Suaranya. Halo? Jahra ada. Siap. Sudah jelas tadi apa yang saya sampaikan? Ya, paham. Paham ya? Mudah-mudahan paham semua. Ya, kalau paham saya ingin tanya kepada Jahra. Yang dimaksud sholat jamaah itu sholat yang bagaimana? Ayo Jahra dijawab. Sholat jamaah itu adalah sholat yang bagaimana? Ya, bisa diterima. Ya, ya jawab, bisa dijawab di situ dari tempatnya masing-masing. Sholat berjamaah adalah sholat yang sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Di situ ada pemimpin sholatnya disebut apa? Imam. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan ya. Gantian. Sekarang apa ini? Yang jawab Farhan. Ada Farhan? Saya tadi kan sudah menyimak penjelasan materi tentang sholat berjamaah ya. Sholat jamaah itu ganjarannya ada berapa? Farhan. Ganjarannya ada berapa? Pahalanya? Jawa ya ganjarannya. Ya. 20? Oh, banyak sekali. 27 ya 27 derajat. Jadi bukan 127 kakean. Si jinin yo kok teng dia. Ngerti ya?
Sederhananya 27 derajat. Ya, tahu ya. Selanjutnya, pertanyaannya. Apa ini enaknya? Nah, soalnya sih saya carikan yang paling enak. Apa ini gilirannya ya? Setelah Farhan masuk. Apa itu Bahaudin? Barutin apa Bahutin itu? Siapa? Temanmu itu kan yang tadi itu kan? Lupa saya namanya. Hukum, ayo Farhan. Hukum sholat jamaah apa? Hukumnya? Wajib, sunnah, makruh. Farhan, halo. Sunnah, ya hukumnya sunnah sholat jamaah itu sunnah muakkad. Ngerti ya? Sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ganti Farhan. Apa itu? Laki-lakinya Robi. Ada Robi. Robi mana? Robi kok ditutupi? Robi halo Robi. Mana Robi ini kok gak muncul? Mana Robihan? Ya. Ada. Tadi ada. Ya. Sudah dilanjut ini. Siapa? Udin. Harudin apa? Lupa saya namanya. Ayo Din, pertanyaannya Din. Dijawab Din. Orang yang sholat di belakang imam disebut apa Din? Orang yang sholat di belakang imam. Makmum ya. Ya, betul 100. Makmum. Kemudian lanjutannya lagi. Sholat yang dilakukan sendiri itu disebut apa, Din? Sholat yang dikerjakan secara sendiri disebut munfarid. Betul. Pinter Udin. Ya. 500 gak apa-apa wis. Sekarang lanjutannya soalnya makmum yang terlambat itu disebut makmum apa? Ya, Din. Makmum kan ada dua tadi, makmum masbuk sama yang terlambat datangnya setelah imam. Makmum tak kebalik. Makmum
muwafiq. Makanya dicatat ya, dicatat di buku tulis biar lebih jelas, biar lebih paham ya. Sekarang syarat menjadi imam. Din, dengarkan Din. Syarat menjadi imam sebagai berikut. Yang A bacaannya fasih, yang B berakal sehat, yang C sudah balik, yang D haji. Kecuali ini. Apa jawabannya Din? Berakal sehat. Orang stres boleh pokok jadi imam Din? Halo? Oh ya, bagus. Berarti kamu tadi betul-betul memperhatikan apa yang saya jelaskan. Robi, sekarang. Robi mana Robi? Main game. Ayo Pi, Robi. Ya wis, gak apa-apa kamu lanjut kamu ya. Ya Robi we. Kalau enggak HP-nya error. Robi. Ya, ya, kamu tanya, ayo. Saya jawab. Siapa namanya disebutkan? Nama disebutkan. Nama yang jelas. Oh, Maulana ya. Ayo. Ya, ya. Ayo sekarang pertanyaan dari saya sudah. Sekarang gantian kalian yang bertanya mungkin ada yang kurang paham. Silakan bertanya ya. Silakan. Ya, diulangi lagi ini kok gak jelas ya. Ya, terus. Mm-mm. Diulangi gak jelas di sini dengarnya. Diulangi lagi ya. Gak dengar suaranya gak jelas. Pertanyaannya apa itu? Iya ya. Iya diulangi lagi nggak jelas ini. Kalau nggak jelas, saya jawab apa ini? Kan nggak bisa jawab. Nah, mana soalnya? Pertanyaannya. Pengertian sholat. Oh iya, pengertian sholat ya, bukan sholat jamaahnya ya. Sholat itu pengertiannya kalau menurut ilmu fikih itu perbuatan yang awali dengan takbiratul ihram, akhiri dengan salam. Itu menurut fikih. Jadi sholat itu suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar itu loh. Setelah niat, kemudian membaca Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram sampai salam akhir itu. Ngerti ya? Atau dalam bahasa lain itu sholat itu pengertiannya doa. Doa berarti kan kita berdoa memohon pada Allah supaya diberi kesehatan, diberi rezeki yang
lancar, yang barokah. Dalam sujudnya, di dalam apa itu, setelah sujud kemudian duduk itu ada doa Robbi firli warhamni wajeburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Salah satunya itu kita minta atau mohon kepada Allah diberi kesehatan, dosa-dosa diampuni, kemudian badan, badan yang sehat, terus diberi derajat, diangkat derajatnya yang lebih baik, yang lebih tinggi. Itu salah satu doa yang dibaca ketika melaksanakan sholat. Selanjutnya, siapa yang bertanya? Tanya semua nggak apa-apa. Nanti kalau saya nggak bisa buat PR. Ya, ayo siapa ini yang bertanya? Ya, Chandra, namanya disebutkan ya. Soalnya saya catat ini di absen. Berarti yang bertanya nilainya bertambah. Minimal tambah satu poin. Yang nggak bertanya, ya nggak ada tambahan nilai. Ayo Chandra. Ya. Hah? Diulangi. Suaranya gembrubuk. Halo? Kalau sholat maghrib, ya 2 rakaat. Sholat maghrib itu kan ada 3 rakaat. Kalau kamu ketinggalan dengan imamnya sudah dapat 1 rakaat, kemudian kamu baru datang, maka setelah imam sholat, setelah imam salam, kamu ya harus menggenapi sholatmu yang kurang 1 rakaat. Jadi setelah salam, kamu berdiri lagi, tidak boleh kamu ikut salam. Jadi kamu berdiri lagi. Hah? Gimana? Diulang lagi. Ya nambah 2 rakaat. Berarti kamu nambah 2 rakaat. Setelah imamnya salam, mari ya, kamu berdiri lagi. Kemudian berarti kamu berdiri 2 kali. Bacaan yang dibaca ya sama dengan bacaan-bacaan itu sudah. Pokoknya yang pertama itu setelah takbiratul ihram baca surat Fatihah, kemudian surat pendek. Kalau di rakaat terakhir, rakaat ketiga kan cukup membaca surat Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan sebagainya. Jadi kalau kurang 2 rakaat, kamu harus nambahi 2 rakaat. Kalau kurang 1 ya nambahi 1. Gitu ya. Paham ya? Umpama kamu ketika sholat imamnya sudah membaca apa itu sujud sudah duduk yang terakhir, itu kamu mengikuti imam ya boleh. Tapi kalau sholat maghrib berarti kamu melaksanakan 3 rakaat. Itu namanya makmum muafik yang ketinggalan dari gerakan atau bacaan imam. Sudah, paham ya? Ada lagi yang bertanya mungkin anak perempuan ini. Anak perempuan yang nggak bertanya nilainya nggak saya tambahi. Perempuan mungkin Zahra. Ayo, mumpung waktunya masih ada ini, kurang 15 menit.
diakhiri ini pelajarannya. Karena Pak Guru mau ngajar kelas 9. Kelas 9 ya PAI. Ayo, mumpung saya kasih waktu untuk bertanya-tanya, mana yang belum paham apa yang saya jelaskan tadi. Anak perempuan, siapa itu? Zahra. Halo Zahra. Zahra, ada apa enggak? Ya, tanya apa enggak? Silakan kalau mau bertanya. Mumpung masih ada waktu. Hah? Pertanyaannya sudah? Oh, enggak ada ya? Kalau enggak ada, karena waktunya ini sudah habis 1 jam ya, maka dari itu pelajaran diakhiri. Tapi sebelum diakhiri, saya kasih kesimpulan bahwa sholat jamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal ada imam, ada makmum 1, 2 orang minimal. Kemudian pahalanya 47 derajat dibandingkan sholat yang lain. Kemudian tugasnya anak-anak, kalian bisa membuka di halaman 235. Di situ ada soal 5 butir. Kamu kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pelajari di rumah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.